Virgon tidak pernah mendokteri ataupun bercerita seolah-olah tentang mamanya yang nggak baik. Kita nggak pernah. Tetap itu your mom, kamu mesti hormatin. Itu tetap. Dan kamu mesti sayang sama dia, sama Ikas, karena itu orang tua kamu yang lahirin kamu. Yeah. Dan aku pun, kalaupun aku mengalami hal yang sama, aku pun nggak suka kalau anak aku terlalu banyak dicampurin, gini, aku nggak suka. Mbak Feby, kan sebenarnya berapa ya, sudah hampir 1 tahun ya, lebih 1 tahun kan kasus ini kan dari Juli kalau yang mana nih, yang ini? Yang ibunya. Yang baru-baru ini? Iya. Enggak dong, ini kan baru. Iya, tercuatnya kan baru-baru ini gitu kan. Nah, itu kan banyak sekali rumor yang mengatakan bahwa diamankan, Mas Virgon mengamankan anak karena mungkin ibunya kasar, lalu juga ada insiden CCTV itu yang memang masih dalam proses pembuktian. Kalau dari kacamata Mbak Feby sendiri sebenarnya terkait dengan banyak kasus itu gimana? Gini loh, permasalahan yang lama aku nggak mau kebawa-bawa lagi ya. Aku udah nggak mau ikut-ikutan, aku nggak mau tahu dan aku nggak mau ikut-ikutan untuk permasalahan dia. Tapi kalau ngebahas anak, karena anak itu kan keponakan aku juga ya. Iyalah. Kan nggak ada sangkut pautnya gitu loh, maksudnya sama aku, sama deket juga mama. Kan? Iya, deket. Jadi kalau permasalahan dia, aku nggak mau bahas permasalahan dia. Cuma di sini aku shock ya, sebagai kita pernah deket gitu ya. Ya aku prihatin lah akan kasusnya. Aku kasihan juga, kaget ya kok bisa sampai begininya gitu loh. Tapi ya udah, aku doain aja masalahnya dia cepat selesai. Yang penting gimana aku tuh bisa menjaga mentalnya anak-anak gitu, bisa menjaga kondisi anak-anak dalam keadaan yang nggak terganggu. Itu sih lebih ke aku tuh ngajak main terus. Nge-mall ya aku dan aku ngomong juga nggak pernah yang berat-berat sama yang anak pertama gitu ya. Lebih ke kayak pendekatan Starla, are you okay? How you feel? Everything is good, darling? Ya, auntie gitu. Oke. Kamu apa? Kamu udah terjun payung. Terjun payung? Iya, kan emang kemarin kita terjun payung. Oh, keren banget. Tapi yang ini loh, yang apa sih yang di puncak itu loh. Oh, iya. Aku yang kayak TNI. Kamu kalah berarti Mas Tara. Kamu kalah. Enggak, saya takut saya. Terus kita mau kuda. Berkuda, oke. Kita kuda. Sporty ya anaknya ya. Aku jago, itu yang kemarin ramai. Iya, aku jago. Kita main kuda ya, Stella. Oke, kata dia. Aku jago, kata dia. Really? Aku jago. Oh, ya udah, kita main. Terus dia juga pinter panah-panahan. Dia bisa pinter gambar. Jadi atlet apa besarnya? Pinter gambar dia. Oke, seni dan atlet. Anime. Nah, itu. Ya itulah ya. Itu dia belakangan tuh aku gambar lucu. Terus coba aku gambar seadanya gitu. Kok kayaknya jujur sih, emang kalau jujur. Kok bagusan gambar Star sama aku ya? Gimana sih? Tantanya gambar ini gunung. Nah, dia memang kursus. Nah, maksudnya kelihatan ya? Kan nurunin Virgon. Nurunin jadinya kan seniman cukup banget, gambar, cukup jago gambar ya. Karena waktu kuliah kan ngambil desain grafis dan memang suka gambar. Bikin lagu, musik, udahlah itu alirannya dia lah. Anaknya nurun, gambar. Ada nggak sih mungkin selama kasus ini bergulir ada pertanyaan-pertanyaan dari Starla yang bikin Mbak Feby kayak, aduh, nanya nih, gak bisa jawab gue gitu? Enggak sih. Jadi aku sangat hati-hati, nggak akan pernah mau aku ngebahas yang wah nih kayaknya memulai dan memicu apa enggak. Jadi lebih ke kamu kan pinter gambar, aku challenge. Apa nanti? Kamu make upin aku ya? Oke, kata dia. Dia kan gitu kan. Kalau ini matanya suka ekspresinya gitu. Bisa. Nanti kita main make upan ya. Oke. Tapi yang rapi. Aku jangan dibikin kayak orang stres. Aku dibikin kayak badut nih. Aku gitu kan. Enggak. Jadi akhirnya tuh dia tuh kayak nyaman gitu loh sama aku. Pendekatannya dengan bermain. Dan aku nggak yang ini nggak boleh ya. Jangan gini ya, jangan gitu. Paling Starla, yang ini jangan di ini ya, ini nggak bagus. Udah cuma gitu aja.
Jadi dia tetap bisa jadi diri dia sendiri gitu loh. Berarti sehari-hari ketiga anak dari Mas Virgon ini di bawah pengasuhan Mbak Feby atau bareng sama opungnya? Di rumah kan ada yang ngurusin masing-masing. Kalau Stara udah mandiri ya. Okay. Kalau yang usia berapa Stara? Stara Mei ini 11. Oh 11, preteen ya? Iya. Kalau yang kecil-kecil itu masing-masing anak itu punya pengurus, masing-masing satu-satu, maksudnya sendiri-sendiri. Makan juga ada yang urus, sekolah ada yang nganter. Tugas aku adalah aku tuh kayak ngawasin dan lebih ke apa ya? Aku lihat make sure kalau mereka tuh semuanya baik-baik aja gitu. Terus ngajak main gitu loh. Ya udah ngeliatin kenapa itu dia, ya lebih ke gitu aja sih. Lebih ke ngawasin aja. Tapi jaga-jagain. Seterbuka apa dia dengan perasaannya ke Mbak Feby? Karena walaupun mungkin kita menganggap kadang tuh kan dia masih kecil, dia nggak tahu nih permasalahan orang dewasa. Tapi ternyata ketika dia mungkin sudah beranjak besar, kita nggak sadar ternyata dia memantau, menyimpan, akhirnya mungkin berdampak ke psikologis gitu. Nah, keterbukaan itu gini loh, aku dan Virgon tidak pernah mendokteri ataupun bercerita seolah-olah tentang mamanya yang nggak baik. Kita nggak pernah. Tetap itu your mom, kamu mesti hormatin. Itu tetap. Dan kamu mesti sayang sama dia, sama karena itu orang tua kamu yang lahirin kamu. Dan aku pun, kalaupun aku mengalami hal yang sama, aku pun nggak suka kalau anak aku terlalu banyak dicampurin, gini, aku nggak suka gitu. Jadi apa yang udah terbentuk dan apa ya, rutinitas, cara mendidik, apa yang udah diterapin sama ibunya, kita nggak ubah. Banyak orang di luar sana netizen, Kak Feby, ubah dong penampilan Starlo ini itu. Iya, aku sering baca komen tuh, mungkin lebih dong lebih modis, kan remaja gitu-gitu. Nah, bukannya aku nggak bisa, tapi itu bentuk aku menghargai orang tuanya. Jadi apa yang udah diterapkan, apa yang udah pola asuhnya kayak gimana, aku nggak mau. Karena aku ini bukan orang tua yang lahirin, aku cuma ontinya aja. Paling kalau misalnya cuma sedikit-sedikit lucu, fine. Tapi yang di luar itu aku nggak mau ubah. Karena aku pun kalau anak aku diubah sama anti atau siapanya, aku nggak suka. Jadi aku tetap menghargai waktunya dia begini, tetap seperti ibunya yang udah diterapin sehari-hari. Kita tidak ubah. Ada ini nggak sih ngebatasin nonton TV, sosmed? Karena kan sekarang masif banget itu kan? Iya, kalau itu iya, karena kan nggak bagus juga kalau terlalu kalau mamanya kan nggak boleh terlalu lama gitu ya. Jadi ada kayak misalnya 1 jam, nanti udah dulu gitu. Mungkin dalam sehari cuma 2 kali lihat atau setengah jam. Dibatesin kan, dan ada pendampingan ada pendampingan juga. Pokoknya dia nggak sengaja mungkin kebaca. Enggak, untuk hal-hal yang kayak gitu lebih ngejaga sih. Maksudnya gini loh, anak-anak kan memang anak-anak yang belum waktunya untuk mengerti. Jadi tugas aku di sini, aku hanya mengajak dia bermain, bikin dia happy. Dan permasalahan yang ada itu bukan kapasitas aku untuk aku ngomong ataupun buka omongan ke Stara. Itu tugas maminya sama dedinya. Jadi aku nggak mau. Aku harus tahu di mana batasan-batasan aku. Aku nggak mau ikut campur karena aku pun nggak suka dicampur-campurin sama siapapun. Jadi yang ini aku sebagai onti ini fine. Ini nggak masalah, ini bukan hal yang berat atau apa. Aku tetap hargain itu, ini cara mendidik ibunya dan lain sebagainya. Berarti Mas Virgon santai nih dengan ada upaya untuk, kalau nggak salah aku kemarin baca Mas Virgon mau mengambil hak asuh ya? Ya kan gini, ya namanya orang tua mungkin masing-masing pengen anaknya yang terbaik gitu. Apa ya, yang ibunya pengen tetap ikut ibunya, itu dari sisi ibunya. Mungkin adik aku juga punya pemikiran yang lain kan, yang mungkin aku khawatir nih anak aku bla 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 segala macam. Jadi
ada baiknya mungkin aku mau ambil anak aku ya kan kayak gitu-gitu. Ya silakan aja, sah-sah aja sih, nggak masalah. Kalau dia juga mau tempuh jalur hukum, ya silakan. Kan kita juga menanggapi dengan baik gitu. Kita kan juga kalau dia nanti gimana, ya kan kita juga bisa lapor. Dia lapor, kita bisa lapor. Dia pakai lawyer, kita bisa pakai lawyer. Dia begini, kita juga bisa begitu. Kan kita punya hak yang sama ya. Negara ini juga negara demokrasi ya. Semua punya hak dan kesempatan yang sama. Jangan hidup itu udah pusing, udah ribet, jadi nggak usah terlalu dibikin drama begini begitu, santai aja sih gitu. Maksudnya jangan terlalu, menurut aku ya, jangan kebanyakan terlalu ngomong loh. Jadi akhirnya kesana kesini pusing sendiri. Dipotong, dipenggal, dipelintir, beda lagi jadinya message-nya. Apalagi kasus ini sangat-sangat nggak bagus ya untuk konsumsi publik. Jadi aku sih lebih menjaga kenapa aku di sini membatasi apa yang aku harus bisa bahas gitu ya. Karena untuk menjaga jejak digital, untuk kepentingan bentuk aku menghargai adikku dan keponakan aku, gitu loh. Iya gitu. Benar, jejak digital mungkin sekarang dia nggak lihat, tapi nanti ketika dewasa udah mahir pakai internet. Jadi alangkah baiknya nggak usah terlalu banyak cacicu ya gitu. Tanggapi aja hal-hal gimana, karena kan ini nggak bagus ya, sekali lagi gitu. Jadi aku menghindari yang bersifat itu nanti bikin gimana gitu loh ke depannya. Pernah ada nggak sih pertemuan mungkin dari keluarga Mas Virgon dengan keluarga Mbak Inara supaya memang walaupun ini ada masalah tidak berdampak ke anak-anak seperti mediasi atau musyawarah gitu? Wah. Karena ini lagi benang kusut ya, mungkin prosesnya biar dia fokus dulu sama permasalahan yang ada ya, gitu. Karena itu aja udah nyita waktu ya, udah segala macem, pastinya capek banget deh, rumit, udah pasti deh aku ngebayangin aja, pusing. Walaupun itu tidak berdampak langsung sebenarnya ke keluarga, tapi tetap ada aja ya. Tetap ada aja, jadi baiknya sih, ya udah nanti kita bicarain, udah fokus aja dulu deh sama yang lagi heboh ini. Masih tetap, beritanya itu dan itu fokus aja dulu. Pokoknya intinya anak-anak dalam keadaan baik-baik aja, sehat, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Lebih ceria. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirin. Artinya anak-anak bersama adik aku itu kan papanya, dan papanya kan pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Jadi don't worry, ibaratnya gitu. Anak-anak baik. Kalau misalnya nanti mau diselesaikan secara baik-baik gitu ya. Ya monggo. Dari pihak adik aku dan dari pihak aku menanggapi dengan baik. Yuk, kalau mau dengan cara baik, ayo. Tapi kalau memang kamu maunya dengan cara seperti itu, ya ayo juga. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.